Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi faradal jum'ata 'alal mu'minin linakuna minadh dhakirin. Nusalli wa nusallimu 'ala habibil karim ar-rasulil amin wa 'ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat di hari ini, khatib mengajak untuk kita semua agar selalu meningkatkan syukur kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berharap di Jumat kali ini kita diberikan kekuatan oleh Allah selalu mampu melaksanakan rangkaian ibadah yang melekat pada diri seorang hamba, sehingga saat berpulang nanti, ketika semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita tidak punya alasan, kita tidak malu di hadapan Allah diberikan usia berpuluh-puluh tahun, tapi menggunakan usia itu dengan beribadah kepadanya. Kita berdoa semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah sebagai salah satu Jumat terbaik dari sekian ibadah Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, kita hidup di dunia. Sebagian orang mengatakan dunia itu fana. Fana salah satunya bermakna rusak. Segala sesuatu tentang dunia jika dibiarkan akan rusak. Rumah
yang dibiarkan lama, tidak diurus, akan rusak. Perangkat elektronik tidak dipakai, dibiarkan saja, lama-kelamaan rusak. Segala sesuatu tentang dunia yang bermakna fana tadi akan rusak. Iman yang didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah dunia itu supaya tidak fana menjadi nafa. Nafa bermakna memiliki manfaat. Bagaimana dunia yang statusnya, yang asal mulanya semuanya itu akan rusak pada akhirnya, supaya tidak rusak, bagaimana agar bisa melahirkan manfaat dalam kehidupan seorang mukmin. Maka dibimbinglah kita melalui pribadi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kehidupan kita ini tidak fana, tapi nafa, melahirkan manfaat untuk banyak orang. Apa tujuannya? Supaya nanti saat berpulang kita, saat semuanya dipertanggungjawabkan, kita bisa menjawab, tidak malu di hadapan Allah, karena di dunia sudah melahirkan manfaat bagi banyak orang. Karena selama hidup di dunia kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW, supaya tidak rusak, supaya tidak memberikan keburukan bagi banyak orang, supaya melahirkan manfaat. Hadirin, apa hikmahnya, apa tujuannya diutusnya Rasulullah untuk memberikan manfaat agar dunia ini tidak terasa fana yang lama-kelamaan akan rusak? Al-Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 166 itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa jika seseorang tidak mampu memberikan manfaat untuk orang lain, yang tidak bisa merubah fana menjadi nafa, luar biasa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan. Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Akan datang nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang diikuti, maksudnya yang diikuti ini perbuatan buruk, orang-orang yang mengajak pada keburukan akan berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Hadirin, siapakah itu? Yang utama adalah syaitan. Setan itu, hadirin, nanti di yaumil qiyamah akan diberikan persaksian bahwa seseorang yang selama hidupnya tidak memberikan manfaat, yang selama hidupnya dia selalu memberikan keburukan, melakukan keburukan, mengikuti hawa nafsunya, dia menyalahkan setan sesaat. Ya Allah, saya mengikuti setan. Ya Allah, saya mengikuti si fulan. Ya Allah, saya mengikuti si A, si B. Sehingga bukan saya, ya Allah. Apa kata setan? Berlepas diri. Saya itu hanya mengajak, dan ajakannya itu halus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was itu halus, bisikannya itu halus.
Dia saja yang mau ikut, ya Allah, saya hanya mengajak, saya tidak memaksa sama sekali. Pada saat seperti ini, apa yang mau dikatakan seseorang? Saat hidup di dunia, dia selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan saat dipertanggungjawabkan di akhirat, setan berlepas diri. Penyesalan terbesar bagi orang yang beriman, tapi selalu mengikuti hawa nafsunya, tidak mau memberikan manfaat, hanya memberikan kerusakan. Wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka akan melihat azab, mereka akan melihat hukumannya tatkala persaksian tadi berlangsung di akhirat. Setan berlepas diri. Selama di dunia dia merasa ada yang mengajak, ada yang menuntun, tapi di pengadilan Allah setan berlepas diri dan dia melihat azabnya. Hadirin, maka Islam mengajarkan ketika hendak berbuat buruk, sudah mulai memiliki pikiran buruk, seketika istighfar, mohon ampun kepada Allah. Seketika itu juga istighfar, minta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus dari langkah-langkah setan itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, diikuti juga penyesalan ini oleh bawahan yang merasa diinstruksikan oleh pemimpinnya. Bukankah kita hidup di dunia, fitrahnya itu adalah ada atasan, ada bawahan, ada bos, ada karyawan, ada guru, ada murid. Murid merasa diperintahkan yang buruk oleh gurunya, karyawan merasa diperintahkan hal-hal tidak baik oleh bosnya, demikian seterusnya. Pun ini akan menjadi persaksian di akhirat nanti bahwa bosnya akan berlepas diri juga. Quran surah ke-33 Al-Ahzab mulai dari ayat 66 itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah. Ketika wajah mereka nanti mulai dibakar di api neraka, mereka berkata, ya laitana, wahai kiranya dulu kami taat kepada Allah. Penyesalan yang tiba. Di ayat yang lain, di surah Al-Munafiqun, surah 63 itu, di ayat 10 sampai 11, orang juga ingin berbalik hidup di dunia, ingin beramal solih. Selama di dunia ia tidak beramal solih, ia tidak berinfak, ia tidak bersedekah, tidak menunaikan perintah Allah, tidak beramal soleh. Sedetik saja, ya Allah, kembalikan saya di dunia. Fa'asaddaqu minas solihin. Aku berjanji, ya Allah, akan bersedekah, beramal soleh dan menjadi bagian-bagian dari orang yang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sia-sia sudah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita yang hadir di masjid mulia ini jadi salah satu orang yang menyesal ketika pengadilan akhirat nanti berlangsung. Pengadilan akhirat nanti jangan sampai membuat kita menyesal di hadapan Allah, karena penyesalan itu tidak ada gunanya lagi, tidak berguna lagi, tidak bernilai lagi penyesalan itu di hadapan Allah. Hanya sisa-sisa tangisan saja yang menghiasi kehidupan kita akhirat saat berpulang nanti. Kita berdoa bermohon kepada Allah semoga tidak menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dijelaskan dalam surah-surah atau ayat-ayat yang kami sampaikan di awal tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى نصلي ونسلم على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وذريته وأمته ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الكريم الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, sebagai khutbah penutup, khatib mengingatkan khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah rahimani wa rahimakumullah, satu kalimat yang sangat indah, satu kalimat yang sangat mendalam untuk bisa kita dalami bersama, kita resapi dalam hati dan pikiran kita, bahwa dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Hari-hari kita lalui, betapa banyak saudara-saudari, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, masjid mengumandangkan, musola mengumandangkan telah meninggal dunia. Semua ditinggalkan, motor, mobil, rumah, semua ditinggalkan. Tak ada satupun yang dibawa, hanya tersisa amal solih saja. Bagaimana perilaku kita, perbuatan kita bernilai solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamin hadha dhanban illa ghafarta wa la 'asiran illa yassarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita. Ya Allah, jika ada di antara kami, ya Allah, yang belum bisa memberikan manfaat, yang belum bisa memberikan perbuatan terbaik untukmu, ya Allah, kuatkan iman kami, ya Allah, agar kami bisa memberikan manfaat terbaik untuk bekal kami pulang menghadapmu, ya Allah. Allahumma maridan illa syafaita. Ya Allah, jika di antara kami, saudara-saudara kami yang sakit, seberat apapun penyakitnya, mohon angkat penyakitnya, ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullaha li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.